Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Kelas 10 TKJ SMK KTI 2 Purworejo Klampok. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Wah, sayang sekali pertemuan kedua kita masih harus dilaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Meski sebenarnya Bu Guru sendiri juga pengen banget ketemu kalian bertatap muka secara langsung. Tapi apa daya, kesehatan lebih kita utamakan. Meskipun demikian, semoga semangatnya tetap maksimal ya. Amin. Bu Guru juga akan semangat untuk kalian. Semangat! Nah, untuk pertemuan kita kali ini di mata pelajaran simulasi digital, kita akan bahas tentang algoritma komputer. Bicara tentang algoritma, mungkin kalian pernah mendengar ya di SMP. Apa yang kalian pikirkan tentang algoritma? Mungkinkah berhubungan dengan matematika? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma komputer. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang pengertian algoritma, kemudian alasan kita harus belajar algoritma, kemudian manfaat belajar algoritma, dan pengaruh algoritma dalam kehidupan kita. Jadi tetap stay tune ya, dan tetap jaga semangatnya, oke? Apa itu algoritma? Nah, sebelum kita bicara tentang pengertian algoritma berasal dari kata algorithm yang artinya adalah cara memecahkan dan menguraikan permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan logis. Untuk pengetahuan bahwa penemu algoritma adalah Al-Khwarizmi, dikenal juga sebagai penemu aljabar dan angka nol. Tanpa adanya beliau, mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati apa itu Facebook, WhatsApp, dan berbagai teknologi dalam komputer ini karena bagaimanapun dasarnya adalah menggunakan bahasa pemrograman yang berhubungan erat sekali dengan algoritma. Algoritma dapat dikatakan sebagai inti dari ilmu komputer atau informatika. Tapi algoritma tidak selalu identik dengan komputer saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali algoritma yang kita lakukan. Misalkan saja algoritma menanak nasi, algoritma pergi ke kuliah atau sekolah, algoritma memotong kuku misalnya. Nah, jadi apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan atau langkah untuk perhitungan penyelesaian suatu masalah yang ditulis secara berurutan dan dikenal sebagai sistem mencatat secara linier. Apa itu mencatat secara linier? Mencatat linier artinya mencatat secara runtut ke bawah menggunakan urutan nomor dan angka yang cenderung menggunakan cara kerja otak kiri. Memahami algoritma membantu kamu dalam menyelesaikan banyak masalah di berbagai bidang. Kenapa? Karena algoritma adalah sebuah langkah atau sebuah urutan. Jika algoritma adalah sebuah pengetahuan, maka bahasa pemrograman adalah sebuah skill. Algoritma diperlukan untuk menulis sebuah program agar hasilnya sesuai harapan. Tanpa adanya algoritma, kamu tidak akan tahu apakah program yang dibuat sudah sesuai harapan dan apakah program yang dibuat benar-benar memecahkan sebuah masalah. Sehingga algoritma dapat menjadi dasar sebelum membuat sebuah program. Jadi, apa sih alasan kita harus belajar algoritma? Nah, di sini saya sebutkan 3 alasan kenapa kita harus belajar algoritma. Yang pertama, belajar algoritma sama saja dengan kita mengasah logika, karena dalam bahasa pemrograman kita sangat membutuhkan logika, dan algoritma juga sangat berguna dalam kehidupan kita, karena bila kita terapkan dalam kehidupan, maka algoritma dapat memudahkan mengambil keputusan untuk pemecahan masalah dengan urutan yang logis.
Jadi erat ya hubungannya dengan alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, jika kamu ingin menguasai bahasa pemrograman, misalnya kamu ingin jadi programmer atau yang membuat program gitu ya, apapun bahasa pemrogramannya, baik itu Pascal, Java, Visual Basic, maka salah satu yang harus dipelajari sebelum terjun ke bahasa pemrograman adalah mempelajari algoritma. Dengan mempelajari algoritma, kamu akan dilatih cara berpikir seorang programmer ketika memecahkan masalah terkomputerisasi, yaitu berurutan dan logis. Nah, jadi udah tahu kan alasan kenapa harus belajar algoritma? Sekarang kita akan belajar tentang manfaatnya mempelajari algoritma ini. Dan manfaatnya pun berkaitan erat ya dengan alasan kita harus belajar. Di sini disebutkan tujuan dan manfaat mempelajari algoritma. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Jadi, logika dan algoritma pemrograman ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membuat atau mengembangkan sebuah program. Kesalahan logika yang digunakan tentu akan berakibat fatal kan terhadap program yang akan dikembangkan. Selain error, tentu saja program itu tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Dalam membuat sebuah algoritma harus secara urut dan sistematis, begitu juga dengan program hasil penerapan dari algoritma. Kamu akan dihadapkan pada baris-baris kode yang harus disusun secara sistematis. Baris-baris kode ini tidak boleh terbolak-balik penyusunannya maupun penulisannya, agar program yang dibangun juga dapat berjalan tanpa permasalahan. Yang ketiga, memperkuat analisis ketika pembuatan program. Jadi, ketika membuat algoritma maupun program, terkadang muncul kesalahan-kesalahan dalam penyelesaiannya. Misalnya, program yang dibangun ditemukan error pada saat diverifikasi. Permasalahan ini akan memerlukan sedikit ketelitian untuk mengatasinya, yaitu dengan mengecek ulang kodenya dan mencari bagian kode yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Dengan terbiasa mencari kesalahan dalam menuliskan kode saat belajar, kita akan terbiasa dan lebih teliti dalam menuliskan kode ketika membuat sebuah program nantinya. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Seperti tujuan utama algoritma ini, yaitu menyelesaikan masalah. Jadi, kita akan dilatih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu tentang bagaimana program aplikasi harus bekerja, maupun bagaimana mengatasi masalah yang terjadi. Secara tidak sadar, kita akan membawa hal ini ke dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi berbagai permasalahan hidup yang terjadi. Secara tidak sadar, kita akan berpikir secara logis dan sistematis. Jadi, apa pengaruh algoritma terhadap perkembangan teknologi? Teknologi sendiri sangat erat ya kaitannya dengan algoritma, karena sebuah teknologi ada dari susunan algoritma yang dibuat oleh kita manusia. Algoritma merupakan pondasi dalam membuahkan sebuah teknologi, karena tanpa adanya algoritma, teknologi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Algoritma juga sangat membantu mengembangkan daya penalaran atau kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami suatu masalah dan membuat perencanaan atau konsep pemecahan masalah yang lebih baik, sehingga dapat membawa hasil yang lebih baik pula dan lebih tepat. Sampai di sini sudah ada sedikit gambaran tentang algoritma ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan memberikan contoh pada sebuah kasus. Nah, dengan kasus ini, kamu akan lebih paham lagi tentang konsep sebuah algoritma. Kasusnya bisa kamu baca di PDF ya. Jangan lupa untuk di-download materinya dan dicatat di buku tulis kamu supaya kamu lebih
mudah memahami dan mengingat materinya ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah struktur dasar algoritma. Silakan itu juga untuk dipelajari supaya dasar penulisan algoritma dari sebuah kasus bisa kamu pahami. Penulisan struktur dasar dari algoritma dimulai dari program, nama program, kemudian deklarasi itu berisi deklarasi variabel, kemudian algoritma berisi proses pemecahan masalah. Nah, di situ ada penjelasan ya untuk nama program. Diisi dengan nama apa saja yang sesuai dengan program, tapi dengan aturan yang ditentukan. Kemudian untuk variabel akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Contoh lain dalam memahami algoritma adalah dari sebuah kasus, yaitu menukarkan isi gelas. Kamu bisa baca kasusnya di situ dan coba dipahami urutan dalam menukar isi gelasnya tersebut. Nah, itu adalah algoritmanya menukar isi gelas. Di situ dijelaskan ada 3 gelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silakan untuk dibaca ya di PDF. Nah, berikutnya ini adalah sebuah contoh struktur dasar penulisan algoritma dari kasus penukaran isi gelas yang ada di slide sebelumnya ya. Silakan untuk coba dipahami, dibaca dengan teliti. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya setelah kamu baca selesai materinya. Dan apa saja yang harus kamu pelajari supaya lebih memahami algoritma, itu juga sudah ada tipsnya. Silakan dibaca dan lakukan banyak latihan supaya lebih memahami apa itu algoritma. Nah, terakhir silakan kerjakan kuisnya untuk kalian mencari format penulisan beserta kelebihan dan kekurangannya dari 3 jenis penulisan standar algoritma. Yang pertama adalah natural language atau bahasa alami, kemudian flowchart, kemudian notasi pseudocode. Nah, silakan itu dicari penjelasannya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian kamu tulis di buku tulis kamu. Jika sudah, silakan boleh mengisi link untuk absensi dan evaluasi mapel mata pelajaran SIMDIK atau simulasi digital kelas 10. Alhamdulillah usai sudah untuk pelajaran logika dan algoritma dasar hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dan bermanfaat ya. Amin. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan saya, silakan hubungi saya via media sosial ya, bisa melalui FB atau IG. Alamatnya sudah ada di slide ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.